Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Hai sahabat guru belajar, kami dari SMP Negeri 2 Probolinggo, 8 guru telah mengikuti bimbingan teknis guru belajar seri AKM. Dan saat ini kami akan mengadakan pengimbasan hasil BIMTEK yang kami ikuti kepada rekan-rekan guru di sekolah kami. Bagaimana jalannya? Simak video ini selengkapnya ya. Baiklah, selamat menikmati. Latar belakang diadakannya asesmen nasional ini itu diawali dari rendahnya perolehan pada nilai PISA, sehingga Kemdikbud memunculkan ini asesmen nasional. Nah, evaluasi dari asesmen nasional ini, nanti evaluasi pendidikan itu akan digunakan sebagai pemetaan layanan. Hasilnya itu nanti menjadi alat evaluasi. Alat evaluasi untuk apa? Untuk kinerja kita di sekolah, kemudian evaluasi mutu pendidikan. Nah, seperti yang sudah disampaikan, bahwasannya kinerja dan mutu ini nanti akan saling berkaitan. Dari bagian kedua dari asesmen nasional adalah bagaimana konsep dan teknis pelaksanaan dari asesmen nasional. Kita ketahui bahwa ujian nasional itu sudah tidak dilaksanakan lagi ya, sudah sekitar 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, yang setuju bagaimana nantinya memetakan kualitas pendidikan Indonesia kalau tidak ada ujian nasional. Yang tidak setuju menganggap bahwa siswa kelulusannya hanya ditentukan 1 kali ujian, padahal dia mengenyam pendidikan selama 3 tahun dan ditentukan hanya dari 4 mata pelajaran saja. Nah, maka asesmen nasional ini menjadi pengganti dari UN sebagai penilaian terhadap mutu sekolah, mutu pembelajaran, mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Kalau kita bicara sekolah, yang melaksanakan pembelajaran adalah Bapak Ibu guru ya. Jadi itu juga menjadi refleksi bagaimana pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Instrumen asesmen nasional ya, jadi namanya asesmen nasional, tapi di sana terdiri dari 3 instrumen. Yang pertama adalah AKM. AKM ini yang menilai kognitif siswa ya, tapi hanya 2 yang akan dievaluasi di sana, yaitu mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi. Yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter itu digunakan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Jadi sekolah kita itu dalam pembelajarannya apakah hanya mengejar penguasaan materi? Tidak kan dia? Kita juga mendidiknya kita itu di sana adalah bagaimana menanamkan karakter baik, bagaimana menumbuhkan sikap-sikap baik kepada anak didik kita. Nah, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, disinilah pihak manajemen sekolah itu akan diukur bagaimana sekolah menyiapkan sarana prasarana, bagaimana Bapak Ibu guru mengelola pembelajaran dan lain sebagainya, akan diukur di instrumen yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar. Selanjutnya akan saya sampaikan perbedaan antara
asesmen nasional dan ujian nasional. Perbedaan yang pertama adalah pada tujuan pelaksanaan. Pada asesmen nasional, tujuan utamanya adalah mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional di sini adalah untuk mengukur atau mengevaluasi capaian individu siswa. Kemudian yang kedua adalah jenjang penilaian. Kalau asesmen nasional di sini diujikan nanti pada level SD, MI, kemudian SMP, MTS, SMA, SMK, dan juga jenjang kesetaraan dasar dan menengah. Sedangkan pada ujian nasional nanti yang kemarin dilaksanakan adalah SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kemudian level siswa yang mengikuti asesmen nasional pada level kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian untuk ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Di sini supaya memberi kesempatan pada siswa yang mengikuti asesmen nasional nanti supaya bisa mengikuti tindak lanjut. Ada yang tanya loh teman-teman dari guru BK tentang kepesertaan asesmen nasional. Sistem pemilihannya otomatis kan ini nanti ya, siswa kita ini berarti yang kelas 8 sekarang. Ya. Untuk kelas 8 sekarang ini seperti yang disampaikan tadi nggak usah lah, kita nggak usah menyiapkan anaknya kan begitu, berarti ya tanda kutip gitu kan ya. Karena kan yang memilih sana. Ya. Berarti kan Nama siswa sudah ada. Terakhir awal Januari saya sudah punya datanya 45 siswa. Jadi satu sekolah itu 45 siswa Ibu. oh memang dikirimkan 45, tidak semua. Betul. Kita Tidak mengirimkan semua. data siswa semua, kan dia punya koneksi ke Dapodik. Lalu dari data Dapodik itu disinkron, dia ambil secara acak 45 siswa. 45 siswa itu yang dikirim ke kita sebagai peserta asesmen nasional. Apa kita perlu mempersiapkan? Ya, kita sudah mempersiapkan mereka di pembelajaran. Di pembelajaran yang kita siapkan mereka mengacu kepada kompetensi ya. Jadi dia harus memahami konsep, bisa menerapkan konsep itu di kehidupan sehari-hari. Didukung dengan lingkungan belajar sekolah yang Jadi maksud dari pertanyaan saya itu tadi, dengan anak ini tahu gitu, minimal ada gregetnya belajar kita gitu ya. sebagai guru, saya bukan guru pengajar memang, Ya. tapi minimal saya sebagai pembimbingnya itu bisa mengarahkan mereka gitu loh. Komponen AKM, literasi membaca, dan numerasi disampaikan oleh peserta BIMTEK yang lainnya. Apa yang konsep dasar dari literasi membaca dan tulis di sini? Di sini itu literasi baca dan tulis itu bukan hanya sekedar mengeja atau menuliskan kata, bukan hanya seperti itu. Tetapi lebih dalam lagi di sini itu pengetahuan atau kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami sebuah informasi. Jadi diharapkan dari informasi itu anak-anak tujuannya itu untuk mungkin menganalisis atau menanggapi atau menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu serta mengembangkan pemahaman dan potensi demi berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi anak-anak tidak sekedar langsung mempercayai berita yang diterima, tapi ditelaah lebih lanjut, dievaluasi dan direfleksi. Kira-kira betul atau tidak? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk konteksnya di sini ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk personal itu kaitannya dengan diri pribadi, pengalaman pribadi siswa, seperti itu. Sosial budaya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, individu dengan sosial budayanya, seperti itu. Untuk selanjutnya yang saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik.
apapun yang akan direncanakan di masa depan. Komponen AKM yang kedua yaitu numerasi disampaikan oleh Ibu Winayanti, meliputi konten, proses kognitif, dan konteksnya. AKM numerasi ada 3 masalah, yaitu yang pertama adalah konten. Nah, di dalam konten itu ada 4 hal yang disampaikan, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, di dalam AKM numerasi bentuk bilangan itu meliputi representasi, sifat urutan, sifat operasi, beragam jenis bilangan, misalnya cacah, bulat, pecahan, ataupun desimal. Kemudian pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Baiklah, saya lanjutkan. Setelah mendapatkan atau setelah mengerjakan AKM, akan seperti apa, akan kemana hasil dari AKM itu akan kita teruskan. Ada pada tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Tahapan lanjutan setelah pelaksanaan AKM adalah tahapan pelaporan hasilnya yang sesuai dengan tujuannya. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Untuk yang literasi, yang terendah itu perlu intervensi khusus. Kalau literasinya mendapatkan atau ada pada kelompok yang pertama, berarti siswa kita belum mampu menemukan dan mengambil informasi. Berarti dari bacaan itu siswa belum mampu menemukan dan belum mampu mengambil informasi eksplisit. Di atasnya lagi, kelompok dasar. Murid atau siswa mampu menemukan dan mengambil informasi. Serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga, cakap. Yang kelompok yang tinggi, mahir. Dikatakan mahir apabila murid kita mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Kemudian untuk yang numerasi, kelompok yang paling bawah perlu intervensi khusus. Sedangkan kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah cakap. Mampu, siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang paling tinggi mahir, mampu bernalar, saudara. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Di kategori peserta didik itu nanti akan dikategorikan menjadi 4 kategori tadi.
Jadi ada beberapa kategori tadi, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, dari hasil itu, dari sekian kategori itu sebenarnya itu merupakan hasil dari pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, pembelajaran yang diberikan sendiri seperti yang misalkan kalau di level tingkat SMP itu ada 6 level pembelajaran yang harus dilalui untuk AKM ini. Nah, untuk SMP, untuk AKM yang literasi sendiri ada 2 level pembelajaran kalau nggak salah, mungkin. Untuk yang literasi ada 2 level pembelajaran, di mana materi dari level pembelajaran itu yang diperoleh oleh siswa pada saat mereka duduk di kelas 7 dan kelas 8. Kemudian untuk yang level kedua itu mereka peroleh nanti pada saat mereka duduk di kelas 9 dan kelas 10. Nah, itu untuk yang literasi. Kemudian yang untuk numerasi, level pembelajarannya ada 1 level pembelajaran cuma. Tapi dari 1 level pembelajaran itu terdiri dari 4 konten. Muncul dari hasil angka itu muncul tadi, masing-masing akan terbaca kecakapan dari sekolah ini akan tercapai mahirnya berapa persen ini. Nah, dari situlah nanti kita akan bisa jadikan bahan refleksi diri kita. Jadi refleksi bukan diri kita, sekolah kita. Jadi hubungannya nanti juga sama dengan penggunaan BOS dan apa. Nah, untuk mencukupi kegiatan untuk hasilnya ini nanti. Jadi setelah nanti hasil AKM muncul, perlu untuk diadakan refleksi bersama. Apa yang akan kita berikan, kekurangan apa yang ada pada siswa kita setelah ini. Untuk kedepannya, tidak lanjutnya ini nanti akan kembali lagi kepada sekolah kita. Jadi gimana kita akan menyikapi. Jadi ini nanti akan menjadi foto refleksi mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan di SMP 2 itu. Jadi kita refleksikan bersama, kita cantumkan, kita tuangkan kepada kurikulum selanjutnya. Nah, selain itu kita harus juga hilangkan lagi paradigma lama seperti yang saya tekankan lagi, bahwa AM atau asesmen nasional itu bukanlah pengganti ujian nasional. Sekali lagi, bukan pengganti ujian nasional, tapi ini merupakan potret foto mutu pendidikan kita. Jadi masing-masing sekolah nanti tidak akan sama potret fotonya. Si SMP 2 nanti akan seperti ini hasilnya, SMP 1 ini maka tidak sama. Jadi kalau kita sudah mengetahui ketercapaian siswa dalam mengikuti asesmen nasional untuk memetakan mutu pendidikan di sekolah kita, ya, tentunya ini akan berdampak kepada kita, yaitu terkait dengan mutu pembelajaran. Nah, kemarin kalau kita mengikuti banyak teks-teks yang harus dibaca, memang kita belum bisa menumbuhkan literasi dan numerasi pada siswa. Itu terbukti dari beberapa kali kita pembelajaran, ketika anak disodorkan dengan teks yang panjang, itu sudah perpet-perpet. Yang kedua, manfaatnya tentunya kita akan dapat sertifikat, ya, untuk kita mengikuti kegiatan pengembangan diri. Itu mengalami kesulitan ketika di masa-masa pandemi. Jadi dengan adanya pelatihan atau webinar yang dilakukan oleh Kemendikbud, kita bisa mendapatkan sertifikat yang nanti akan menunjang karir kita. Yang 3C ke 3D itu butuh berapa pengembangan diri. Jadi dari kita kemarin mengikuti, kita sudah mendapat nilai 1. Belum nanti ketika kita pengembasan, kita sudah akan mendapat piagam penghargaan. Itu sudah punya nilai juga. Ya, itu selain untuk menunjang, yaitu iming-iming dari karir kita. Kalau ilmu jangan ditanya. Ketika kita mengikuti pelatihan, pasti kita akan dapat ilmu. Ya. Jadi kita akan dapat
apa ya? Sertifikat. Ya, ilmu pasti barokah. Kemudian kita kan hidup tidak hanya butuh ilmu saja, ya butuh asupan yang masuk. Ya, itu dengan karir kita. Ya, insya Allah ketika pangkat kita naik, ya tunjangan juga naik dan seterusnya. Jadi monggo. Tapi intinya bukan itu, ya. Kita intinya ketika kita mengikuti kegiatan ini, ya kita tujukan untuk ibadah kita, untuk meningkatkan pembelajaran kita, ya bukan hanya sekedar datang kelas kemudian dikasih materi ditinggal, tidak, karena nanti tuntutan ke depan anak-anak didik kita, ya itu bukan hanya sekedar nilai, tapi bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya mau membaca situasi lingkungan, mau menghitung situasi lingkungan, itu yang penting, ya. Kalau dikalkulasikan ya tidak ada, ya. Jadi monggo mari kita mengikuti, karena nantinya, ya sekali lagi untuk asesmen nasional tidak hanya siswa yang mengikuti, tapi bapak ibu guru dan kepala sekolah yang mengikuti. Apabila Bapak Ibu Guru ingin mengikuti BIMTEK yang sama yang dilaksanakan oleh Dirjen GTK, caranya seperti yang ada di layar sini, ya, yaitu yang pertama memiliki akun GPO. Ya, caranya mungkin bisa langsung dipraktekkan. Nah ini, ya ketik di pencarian Google, mesin pencarian Google SIM GPO. Nah ini memasukkan nomor. Di akhir acara pengimbasan ini, kami mengajak teman guru yang lain untuk mengikuti BIMTEK yang serupa dan mengajari tata cara bagaimana mengikuti BIMTEK ini. Baiklah teman-teman, sampai ketemu dalam video yang lainnya. Terima kasih.